Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra bangsa Eropa menuju Kepulauan Nusantara. Kita bahas mulai dari pelayaran dari bangsa Portugis. Bangsa Portugis yang melakukan pelayaran pertama adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias mendarat di selatan benua Afrika. Kemudian, tempat pendaratan ini dinamakan sebagai Tanjung Harapan. Raja Manuel I mendengar bahwa berita Columbus menemukan daerah baru yang membuat penasaran Raja Portugis ini. Akhirnya, Raja tersebut memanggil pelaut ulung Portugis bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi penjelajahan samudra mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1497, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon. Vasco da Gama berlayar mengambil rute yang pernah dilayari Bartolomeus Dias. Dia singgah di Tanjung Harapan, kemudian melanjutkan menelusuri pantai timur Afrika. Kemudian mengarungi lautan Samudra Indonesia. Ada hal menarik dari kedatangan rombongan Vasco da Gama. Dia menyiapkan patok batu yang disebut Batu Padrao, di mana di Batu Padrao ini terdapat pahatan lambang bola dunia. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka kota pusat perdagangan rempah-rempah. Akhirnya dipersiapkan ekspedisi dari rombongan Vasco da Gama yang kemudian dilanjutkan oleh pimpinannya bernama Alfonso de Albuquerque. Tahun 1511, Alfonso dari Portugis berhasil menguasai Malaka. Mereka memasuki wilayah Nusantara dan menyebutnya sebagai tanah India atau Hindia. Orang Portugis segera mengetahui tempat buruannya mutiara dari timur, yakni rempah-rempah yang ada di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Penjelajahannya berikutnya berasal dari negara Spanyol. Bangsa Spanyol dan Portugis umumnya mereka memeluk agama Katolik. Ketika kedua bangsa itu sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia, hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan kedua negara tersebut, akhirnya Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut tentang pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Isinya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km. Sebelah barat Tanjung Verde. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dikuasai oleh Spanyol. Dengan demikian, ketika bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudra, mereka berlayar menuju ke arah timur. Seperti di gambar, Portugis berwarna biru, mereka melakukan pelayaran ke arah timur, dan bangsa Spanyol berwarna pink, mereka berlayar ke arah sebelah barat terlebih dahulu. Christopher Columbus melakukan pelayaran pada tahun 1492 dengan keyakinan bahwa bumi itu bulat. Columbus sampai ke Kepulauan Kanari, kemudian mendarat ke Kepulauan Bahama, kemudian yang sekarang kita sebut dengan San Salvador. Kemudian berlayar menuju Haiti, kemudian Columbus kembali lagi ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Columbus diakui sebagai penemu benua Amerika. Petualangan yang berikutnya adalah petualangan dari Magalhães dan seorang kapten bernama Jan Sebastian Elcano. Jalur pelayaran yang digunakan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Rombongan Magalhães mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Magellan terus berlayar dan memasuki Samudra Pasifik. Akhirnya pada tahun 1521 mendarat di Pulau Guam.
Kemudian pada April 1521 melanjutkan penjelajahannya hingga sampai ke Kepulauan Masava yang sekarang disebut sebagai negara Filipina. Namun sayang ketika di Filipina, Magellan terjadi pertempuran dengan penduduk yang menyebabkan Magellan terbunuh. Akhirnya rombongan yang selamat melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano berlayar ke arah selatan. Tahun 1521 mereka sampai ke Kepulauan Maluku yang ternyata penghasil rempah-rempah. Kapal rombongan Elcano memenuhi rempah-rempah dan langsung kembali ke negara Spanyol. Dan berikutnya adalah pelayaran dari bangsa Belanda menuju ke Indonesia. Pertama yang dilakukan oleh tokoh bernama Willem Barents. Tahun 1594, Willem Barents berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui kutub utara. Ia gagal karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Yang berikutnya adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Tahun 1595, mereka memulai pelayaran dengan mengambil jalur laut yang sudah dilalui orang Portugis. Tahun 1596, Cornelis beserta rombongannya mendarat di Banten. Dengan kesombongannya dan kadang berlaku kasar, rombongan Cornelis berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Rakyat Banten akhirnya mengusir rombongan Cornelis sehingga rombongan Cornelis meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Berikutnya adalah Jacob van Heemskerk. Tahun 1598 dia sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Rombongan ini bersikap hati-hati dan lebih bersahabat, sehingga kedatangannya diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Berikutnya adalah penjelajahan dari negara Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, mereka sampai ke Indonesia. Jadi kesimpulannya ketika bangsa Eropa melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra, mereka mempunyai cerita yang berbeda. Ada yang ketika berlayar ke benua tertentu, mereka menyerah dan kembali ke negara asalnya. Ada beberapa petualangan yang ketika di perjalanan mendapatkan musibah hingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Ada yang mereka diteruskan oleh rombongannya dan rombongannya berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Demikian pembelajaran tentang petualangan, penjelajahan, dan pelayaran bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.